A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan iman. Kita diajarkan untuk terus menghidup-hidupkan keimanan kita, dan dengan itu maka akan terus bertambahlah nilai amal-amal kita. Kita berharap setiap pagi kita selalu mendapatkan bagian nilai yang besar ya, sehingga bisa menghapus amal kita yang kemarin dahulu dan kemudian menambah kebaikan di masa yang akan datang. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita telah berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengokohkan amal. Ya, yang pertama kemarin kita bicara tentang berniat karena Allah. Saya ingatkan kembali, berniat karena Allah itu berkonsentrasi ya, kepada Allah. Secara umum, kesimpulan berkonsentrasi kepada Allah itu adalah dikatakan dalam sebuah kalimat yang cukup pendek dan padat, bahwa setiap muslim itu akan berhadapan dengan 3 hal. 1, perintah yang harus ditaati. 2, larangan yang harus dijauhi. Yang ketiga, takdir yang harus diterima. Kenapa harus? Yaitu keimanan. Ya. Saya ingatkan kembali, Allah menciptakan manusia. Ya, itu tidak sekedar bagaimana kita berlomba ya, dengan proyek-proyek kehidupan kita. Tidak sekedar berlomba. Diperbolehkan oleh Allah menikmati seluruh proses dan perhiasan kenikmatan hidup. Namun perlu kita ingat bahwa yang akan dinilai oleh Allah adalah yang terhubung dengan 3 hal tadi. Bagaimana sikap manusia itu terhadap perintah, bagaimana sikap manusia itu terhadap larangan, dan bagaimana manusia itu bersikap terhadap ketetapan-ketetapan yang diberikan Allah kepadanya. Ya, sehingga itulah yang dinamakan ikhlas, dinamakan hidup lillah. Ya. Nah, kemudian kita akan membahas yang kedua. Setelah kemudian kita pahami bahwa hidup itu kita diciptakan Allah ya. Kemudian kita akan mengikuti ketetapan-ketetapannya di langit dan di bumi ya, dan kemudian kita akan kembali kepadanya ya. Itu ketika dipahami, maka manusia itu akan bisa mengerti bahwa hidup itu ya memang sebagai sebuah konsekuensinya kita mengikuti aturan yang ada. Maka yang kedua dalam mengokohkan amal itu bergegas atau bersegera dalam kebaikan. Ya. Kenapa ya? Karena kita itu akan diganggu, digoda setan dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang ya. Tapi setan tidak bisa mengganggu kita dari atas ya. Kenapa? Karena itu bagian kita berdoa. Maka barang siapa kemudian bisa menguatkan tali ikatan dengan yang di atas,
maka gangguan-gangguan itu ya, itu namanya saitoroh ya. Pusaran-pusaran yang diberikan dari doa-doa kita pun akan membantu menghalau ya godaan-godaan dan tekanan-tekanan yang datang dari setan. Kenapa begitu? Ya karena sekarang itu di dunia yang sudah berbagai macam warna, manusia juga sebenarnya bukan jelek. Kadang-kadang sampai tidak tahu apa yang harus dia konsentrasikan. Ya. Taruhlah kita ambil contoh anak-anak sekolah. Anak sekolah itu kan sudah jelas ya. Sudah daftar mahal-mahal, segala fasilitasnya mahal, konsentrasinya dia suruh belajar. Tapi faktanya tidak ya. Bagaimana anak-anak itu selalu mencarikan sedemikian rupa model tas ada, kemudian sepatu, segala pernik-pernik yang ada itu. Tetapi apakah kemudian semua anak sekolah itu berkembang ya dengan pelajarannya berkembang dengan latihan-latihan yang diberikan? Itu belum tentu. Itu salah satu bentuk contoh konkret orang dalam sistem yang sedemikian rupa. Sekolah itu kan sistem, ada jadwalnya, ada gurunya, ada jamnya. Itu saja banyak yang tidak fokus ya, apalagi pada kehidupan di alam semesta yang tidak ada batasannya ya. Nah, untuk itu maka Allah perintahkan kepada kita, ketika kita itu mendapatkan sebuah kebenaran, sebuah keyakinan, kita disuruh bersegera ya untuk melakukan. Kalimat bersegera itu ada bentuk batasannya. Yang namanya bersegera itu tentu saja tetap ada urutannya ya, tetap ada urutannya. Bersegera itu yang pertama ya, memperhatikan kewajiban ya. Tegaknya kewajiban. Dan ini yang paling sulit. Yang namanya bersegera itu, yang diteliti yang pertama itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Sehingga ketika seseorang itu konsentrasi pada kewajiban, dia akan menghasilkan energi yang besar ya dalam proses amaliyah kehidupannya, ya. Kewajiban. Sampai dikatakan ada sebuah hadis menyatakan, barang siapa punya karakter menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memaduinya. Apa itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Maka Rasul mengatakan, yaitu dibuat semua yang dilakukan disukai orang lain. Dan Allah akan mengakhirkan dia, ya akhir kehidupannya itu dengan amal yang soleh. Itu adalah orang yang memperhatikan tegaknya kewajiban. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah gambaran tentang kewajiban, urutan kewajiban ya, agar kalimat bergegas itu yang mana dulu yang harus diselesaikan ya. Sehingga kita harus tahu urutannya, bukan berarti kemudian kita tidak melakukan yang lain. Dengan urutan itulah maka kita disuruh untuk menata sedemikian rupa agar semua hal yang dihadapkan kepada kita itu bisa selesai dengan baik. Yang pertama saya sebut sebagai lingkaran memperbesar energi ya. Jadi memperhatikan tegaknya kewajiban ya, tegaknya kewajiban itu akan memperbesar munculnya energi. Kenapa ini saya bahas ya? Karena faktanya itu orang tuh kepengen berbuat banyak, semakin banyak yang dilakukan, itu malah lemes, ya, rasanya lungkrah, ya. Kenapa? Ya tadi, kadang-kadang dalam sebuah hadis itu dikatakan banyak sekali orang yang sholat hanya mendapatkan lelah dan capek berdiri, ya, capek berdiri. Ada juga orang yang puasa hanya mendapatkan dahaga, ya, lapar dan dahaga saja. Itu disebabkan karena tidak munculnya energi. Kenapa? Ya kadang-kadang urutannya yang kacau. Nah, kita perhatikan dalam pembentukan energi itu yang diperhatikan satu diri. Kita itu ya disuruh melihat diri kita. Tidak perlu kita menyalahkan ya, kita memberikan banyak komentar terhadap perkembangan diri kita karena orang lain. Jadi satu hal yang Allah akan lihat, apakah orang itu benar lillah ya, maka dia tahu proses ya, dia tahu proses yang benar, urutan yang baik
proses yang menghasilkan energi yang besar, ya. Itu sama dengan olahraga itu. Banyak sekali orang yang olahraga, setelah olahraga malah pijet, ya kan? Panggil tukang pijit, kemudian pijit. Kenapa? Karena sakit semua, ya. Lah urutannya tidak jelas, harusnya ada peregangan dulu, kemudian ini nanti kemudian dilemaskan, ya. Tidak, ya. Karena maaf nih ya, misalnya pegawai negeri, dia diperintahkan untuk senam dulu, ya. Senam itu tidak dari awal, ya, tidak dari awal. Datang sudah kesana kemari dan sebagainya, sehingga ya, itu tidak tepat, tidak menghasilkan. Padahal olahraga itu menghasilkan bugar. Bugar itu ketika kita capek sekali itu masih ada sisa energi, ya. Nah itu tidak. Boro-boro energi olahraga masih sakit semua kan. Nah itu bagian yang tidak urut, ya, bagian yang tidak urut. Diri, ya. Diri itu, ya, itu disuruh menyiapkan. Ya, menyiapkan, ya, untuk tadi, untuk menyempurnakan kewajiban. Menyiapkan. Jadi Allah yang pertama dilihat masing-masing orang itu diri, menyiapkan untuk menyempurnakan kewajiban. Menyiapkan apa? Satu, jiwa. Jiwa, ya, jiwa. Sudah difahamkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan manusia dan akan menanyakan segala sesuatu yang diberikan padanya, Jadi kita tuh tidak perlu memikirkan apa yang diberikan pada orang lain, karena itu tidak akan ditanyakan kepada kita, ya. Maka jiwanya dipersiapkan. Sudah saya ingatkan berkali-kali. Dalam proses semua, ya, perjalanan hidup, ketika kita diam, merenung, habis tidur dan lain sebagainya, ya, untuk melihat apakah jiwa kita itu jiwa yang siap, ya, terus, ya, menyegerakan kewajiban. Itu ketika suasana, ya, suasananya baik, suasana ukhrawi, suasana orientasi akhiratnya tinggi. Ya, karena memang kadang-kadang banyak yang namanya jiwa itu banyak hal yang tidak terhubung dengan dunia, ya, tidak terhubung dengan dunia, ya. Maka kemarin saya sampaikan ketika seseorang itu mendapati dirinya itu merasa serba kurang, ya, serba kurang. Itu namanya dia hanya mikir hidup itu hanya untuk di dunia saja. Mahiyah hayatun dunya, ya. Hidup itu ya hanya di dunia saja, ya. Rasanya itu apa saja kurang atau tidak pas, kemarin sudah saya sampaikan. Dan suasana yang seperti itu harus segera diperbaiki, ya. Karena proses kehidupan tuh kita persentasenya tahu tuh kecil sekali, ya, harus diperbaiki dulu, ya, orientasinya disiapkan menuju kepada akhirat. Walaupun tuh tidak semua mungkin orang setuju, tapi faktanya begitu, ya, faktanya begitu. Seperti hanya kasus corona misalnya, ya, di belahan bumi yang lain itu, ya, yang biasanya melarang adzan, melarang baca Quran, sekarang disuruh membaca, ya. Dihormati sekali. Kenapa? Karena ternyata itu punya pengaruh yang besar terhadap alam, terhadap diri seseorang, ya, begitu. Sehingga ketika kemudian jiwa kita itu, rasanya itu apa-apa serba kurang, lungkrah, ya, pesimis gitu, ya. Maka kita harus segera perbaiki, ya, segera perbaiki dengan menghidupkan keimanan. Karena kalau tidak segera diperbaiki maka turun bagian yang kedua, yaitu tadi amalnya putus-putus, ya, sehingga kita tuh rasanya capek, ya, sudah begini begitu, sudah sholat, sudah doa, macam-macam, rasanya tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Ada seseorang itu yang berdoa kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia berdoa, ya Allah, aku sudah tidak kuat menahan lapar. Maka aku berdoa kepadamu agar besok pagi aku membuka pintu, kemudian ada beras, ada makanan. Hari pertama tidak ada, kemudian dia berdoa lagi. Ya Allah, sudah aku bilang padamu, ya, aku tidak akan bisa bertahan keimananku ketika engkau tidak memberikan makanan bagiku. Dibuka tidak ada. Hari ketiga dia katakan, ya Allah, kalau besok engkau tidak memberikan makan aku, ya, maka aku tidak akan menyembahmu lagi.
dan benar tidak ada makanan dan kemudian dia tidak menyembah. Apakah kemudian itu berpengaruh buat Allah? Tentu saja tidak. Saya ingatkan kembali, hidup itu ya, hidup di dunia itu adalah bagaimana kita itu bisa memperbagus proses ya, perjalanan kehidupan kita sehingga menghasilkan karakter dan kebaikan yang banyak ya. Nah, karena memang ternyata kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan ya ketika kita berbuat baik. Itu diakui apa tidak, ternyata memang faktanya begitu. Banyak orang-orang yang kemudian bahkan dia tidak sholat, tidak beriman pun mengambil bagian itu ya, agar dia merasakan ketenangan hidup jiwa. Kemudian yang kedua, akal. Menyiapkan akal. Ya. Akal ya itu kemampuan untuk memilih. Akal itu bukan otak, kemampuan untuk memilih. Akal itu kemampuan untuk memilih. Sehingga butuhnya akal ya adalah ilmu. Kalau diri itu tidak dilengkapi ilmu ya, maka kemudian dia tidak akan mendapati prinsip-prinsip hidup yang baik ya. Ini kalau kemudian ini tidak dipakai ya, dia tidak akan mendapat ini untuk mendapatkan prinsip-prinsip hidup. Prinsip-prinsip hidup. Ya. Maka sekarang itu ya kacau sekali. Misalnya ada iklan, ya, apa namanya? Kalau Anda diberikan, kalau tahun 2020 itu diberikan tema judul, ya, apa judulnya? Ya. Maka di situ dijawab teror ya. Nah itu tadi bagian bahwa orang itu tidak punya prinsip hidup ya. Ya walaupun segala kesusahan itu terjadi ya, itu tentu saja ada sebab akibat dalam proses kehidupan itu. Taruhlah orang mempertanyakan kenapa Allah harus mencabut nyawa ya, sampai dikatakan karunia yang besar terhadap sebuah kematian itu adalah Allah menghentikan kesalahan orang itu. Ya. Dan kemudian Allah akan terus-menerus membesarkan kebaikan dengan doa ya, dan perbincangan kebaikan dari ahli waris dan masyarakat. Ustadz Jabir itu ya, itu lebih viral setelah tidak ada. Oh itu luar biasa itu ya. Orang tidak membicarakan kejelekannya. Kalau kemudian tidak diberi kematian, walaupun dibicarakan kebaikannya masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Sampai sebegitu. Allah karuniakan maut itu untuk memuliakan kebaikan seseorang. Sampai ketika orang itu pun jahat ya. Ketika kemudian meninggal, tetangganya ditanya, apakah Anda bersaksi bahwa orang ini baik? Semua diam saja ya. Kemudian dia mengatakan, ya saat ini dia baik. Karena apa? Sudah tidak salah lagi. Ya. Tinggal bagaimana kemudian taruhlah ada kebaikan yang sedikit. Ada orang yang pernah diberi sesuatu pada dia menyebabkan baik, barangkali itu akan bisa menolong. Ya, barangkali itu akan bisa menolong. Itu bagian karunia yang besar terhadap sebuah kematian. Ya, sehingga itu bagian prinsip hidup. Kalau sekarang udah sepele sekali, misalnya begini. Aku pokoknya tidak akan menikah kalau nanti tidak diberi pembantu ya, kemudian membuat MOU ya, itu sepele sekali ya, walaupun memang ada orang yang selalu bisa dibantu, tidak ada ya, itu bagian-bagian yang tidak prinsip itu malah kemudian menjadi catatan ya, catatan kehidupan ya. Misalnya begitu, ini prinsip hidup. Kemudian kesiapan terhadap jasad, Nah, banyak sekali orang itu ya ibadahnya bagus, kata-katanya bagus, doanya bagus, pemikirannya juga bagus, tapi ya tidak rajin, nggak rajin. Ya. Makanya sampai Allah sampaikan orang yang baik itu adalah orang yang beramal dari sedikit dan itu tidak hilang, ya tidak hilang. Maka ketika ada orang yang dulu orang baik, kemudian setelah menjadi pejabat ya nggak sempat
ya sempatnya hanya sholat saja sambil lari, tidak sempat wirid, tidak sempat berdoa, itu enggak tepat. Ya, karena dia justru butuh banyak doa, butuh banyak aktivitas-aktivitas yang memudahkan ya baginya dalam proses kehidupan ya. Jadi jasad. Ketika seseorang, maka sekarang itu halangannya banyak. Misalnya doa. Orang itu sekarang jarang berdoa. Dia cuma amin aja di WhatsApp itu. Ya. Di grup ada menulis doa amin 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 sampai nggak tahu doanya apa. Padahal doa yang istijabah itu doa yang keluar dari lisan. Kedua, doa yang selalu dilantunkan. Jangan terbiasa mencari doa baru. Kalau toh ada doa baru yang pengen kita lantunkan, itu karena kita menambahkan dari doa-doa yang biasa kita lantunkan. Ya, jadi itu bagian jasad. Amal juga begitu terus. Maka sampai dikatakan kemarin saya sampaikan mengambil pelajaran sholat itu ya. Sholat itu disuruh kita memahami syar'i wajib sholat. Kemudian yang kedua gerakan. Tidak boleh sembarangan. Yang penting wis sholat gitu tidak boleh ya. Jasad itu digerakkan. Kalau orang itu tidak seperti hanya membaca Quran. Itu butuh kesabaran yang tinggi ya karena lembar demi lembar sampai 30 juz kembali lagi. Ya. Maka sampai ulama mengatakan amal yang tidak bisa terus dilakukan oleh orang-orang ya orang-orang munafik ya itu adalah membaca Quran terus-menerus ya dan sholat malam. Orang munafik, orang kafir pun bisa ngapal ke Quran, tapi membaca Quran setiap hari terus-menerus itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena dia itu pengen mensaksikan kepada Allah bahwa aku adalah seorang hamba yang selalu menyebutmu, tidak akan bisa dilakukan. Itu jasad. Ya. Bahkan sampai konteks jasad itu sampai dikatakan kita itu ya dalam hal rezeki itu ada infak, ada sedekah itu bukan karena banyaknya duit yang dia punya, bukan karena banyak duit, karena jasad yang produktif, karena jasad yang produksi. Saya selani di sini sedikit ya tentang jasad itu. Rezeki itu dibagi jadi dua. Rezeki. Satu di sebelah kiri ya yang diusahakan. Ya. Diusahakan. Ini hanya 1%. Ila qalil 1% dibagi ke seluruh dunia. Yang sebelah kanan ini min haitsu la yahtasib, datang dari Allah ya dalam bentuk yang apapun. Ini lewat menghidupkan iman, ya, beramal soleh, sibuk beramal soleh, ya, dan jihad, bersungguh-sungguh, berkorban, ya. Menghidupkan iman itu ada zikir, ya, ada baca Quran, ada wirid, ada doa, ada menegakkan sholat, ya. Hidupkan iman, beramal soleh, semua jasad. Dan Allah sampaikan rezeki yang bisa memenuhi kebaikan yang ada itu ada pada sisi kanan, sehingga sampai dikatakan besarnya rezeki, keberkahan yang akan disampaikan ke hambanya itu sebesar kebaikan yang dilakukan. Nah, kebaikan yang besar itu ada di sini karena ini malah nggak butuh modal apa-apa. Kalau itu butuh modal, orang-orang miskin nggak bisa, ya. Kemarin sudah saya ceritakan ada orang yang biasa-biasa saja disuruh-suruh. Itu tidak pernah lepas dari sedekah. Bahkan dia bisa daftar haji. Itu orang yang disuruh-suruh. Maka yang dinamakan berkah itu kadang-kadang nggak kepikir kok iso begitu ya. Bisa. Itu ada di sini. Nah, makanya ada di jasad. Nggak ada orang yogur batin tok ya. Milih sing gampang ya, doa sapu jagat robana atina fina. Boleh-boleh saja asal sebut terus. Ya, sudah sampaikan sekedar Al-Fatihah saja ya, itu bisa menyelamatkan banyak hal kalau dia lakukan dengan keyakinan yang baik ya. Jadi tadi. Nah, kemudian yang kedua ini keluarga. Jadi apakah seseorang itu sudah menyiapkan dirinya untuk memenuhi kewajiban, yaitu Allah akan evaluasi kamu, perlihatkan kamu pada keluarga. Keluarga kecil, kerabat, ya itu akan menerima kebaikan-kebaikan kamu.
maka Allah pun akan memberikan balik energi. Nah, ini dulu. Pada keluarga. Maka sering saya sampaikan, ini bagian inti kehidupan itu ada dua itu, diri dan keluarga. Ya. Itu merupakan inti, ya. Kekuatan intinya itu ada di sana, magnetnya itu ada di sana. Namun ya masih ada hal yang oleh Allah kemudian kita bisa memperbesar energi, maksudnya memperbesar energi itu agar mempunyai investasi yang banyak, itu ketika kita terhubung dengan masyarakat. Terhubung dengan masyarakat. Maka ini yang saya ingatkan itu. Ada orang itu di rumah saja, tapi kerjaannya nggak rampung-rampung. Ada orang yang di rumah saja, tapi kerjaannya nggak rampung-rampung. Kenapa? Berkahnya kurang. Karena berkah yang besar, ya, itu dimulai dari ketika dia sudah al-israh, mengadakan perbaikan, menjadi sebab kebaikan, ya, kepada masyarakat. Tidak mudah, memang tidak mudah. Makanya orang itu, maaf ya, banyak sekali orang itu memilih apartemen. Kenapa ya? Karena tidak punya tanggung jawab, bersih-bersih sudah pengurus, tidak perlu arisan, tidak perlu dengan tetangga, tidak kenal juga tidak apa-apa. Ya. Sedemikian rupa fasilitas-fasilitas dunia itu bisa dipakai untuk menumbuhkan kebaikan, bahkan atau menghilangkannya. Ya, maka ada tuh ya kan, ada seorang yang di telepon bapaknya itu penjahit. Cuman penjahit, anaknya berhasil dirantau, suruh pulang, tidak pulang-pulang, setiap lebaran diberikan baju koko, sampai beberapa tahun lebaran. Akhirnya berpuluh tahun kemudian anaknya itu pulang. Dia tidak mendapati orang tuanya. Yang dia dapati hanya dari baju-baju. Setiap tahun yang dibuat. Itu tadi bagian. Ya, bagian yang kadang-kadang ya kita dunia itu tajam, merobek-robek, ya merobek-robek. Maka sering saya sampaikan, yang sangat mengganggu dari proses tumbuh kembang karakter yang baik itu tingginya selera, tingkat selera yang tidak dikendalikan itu akan merusak, tumbuh kembang karakter, ya gitu. Ya jadi kepada masyarakat. Ya. Bagaimana kita itu memahami bahwa hidup itu kita menanam. Hanya tanaman-tanaman itulah yang kemudian akan bisa memberikan kemudahan, keberkahan, ya, yang besar. Maka kalau Gus Baha sampaikan, orang yang beriman hanya untuk dirinya, hanya maunya ibadah, tidak mau diganggu orang lain, itu kriminal namanya, ya kan? Ya karena banyak orang yang sebenarnya bisa dia tolong, banyak orang yang membutuhkan, akhirnya tidak mendapatkan hal-hal yang seharusnya dia dapat. Ya. Seperti hanya seorang di zaman Rasul itu berpendapat bahwa segala kebaikan itu ya tergantung bagaimana saya bisa melakukannya, katanya. Maka ketika disampaikan bahwa sedekah, infak itu dalam keadaan sempit maupun lapang, dia katakan dia nggak setuju. Saya akan buktikan, saya akan bekerja dulu, kalau sudah kaya baru saya akan membantu. Sehingga bantuan itu cukup berarti karena besar. Ya. Maka Rasul mempersilahkan, maka dia bekerja berbatang-batang emas dia dapatkan. Setiap kali ada orang datang, dia katakan, sudah aku katakan, aku tidak akan memberi kecuali rumahku, lemariku sudah penuh dengan emas, baru aku bagi. Berlalunya masa yang panjang, akhirnya Allah menutup kesempatan untuk berbuat baik. Allah menutup kesempatan untuk berbuat baik. Maka dia tunggu, setelah dia punya banyak emas, dia tunggu barangkali ada orang yang datang. Dan tidak pernah ada. Akhirnya dia bawa emas itu ke jalan. Dia tawarkan dan tidak ada orang yang mau menerima. Ya. Nah, Ibu rahmatullah, perlu kita pahami bahwa kebaikan itu milik Allah.
Allah akan berikan kepada orang yang memang mengambil kesempatan itu. Ya. Jangan dikira yang namanya kebaikan itu karena kita bisa, kita mampu, kita mau, tidak. Kebaikan itu milik Allah. Dan Allah akan berikan kepada orang-orang yang memang siap menerimanya. Ya, maka ini tadi. Ada yang bertanya, wah masalahku itu ya termasuk masyarakat itu keluarnya itu karena kita kerja. Karena kita kerja tadi, dilema. Ya, kalau dalam bahasa ya sering disampaikan itu, apalagi nih ibu-ibu gitu ya, dilema peran ganda. Ya, dilema peran ganda. Dilema peran ganda wanita itu bertahun-tahun dibicarakan, itu ada kalimat dilema peran ganda. Padahal wanita itu ya itu tugasnya berganda-ganda, kok tidak dilema itu berganda-ganda. Ya. Ya kita harus tahu prinsipnya. Maka ketika ada orang itu ya banyak sekali masalah yang rumit. Dia diberi banyak persoalan, tekanan-tekanan persoalan yang kadang-kadang dia enggak bisa mikir kenapa saya diuji begini. Ya. Saya ingatkan sesuatu yang berkah itu yang dinaikkan kebaikannya. Kalau kita itu rahmatnya kecil, maka banyak hal yang akan menjadi sulit sekalipun itu hal yang sederhana. Ya, hal yang sederhana. Nah, itu salah satunya ya di sini. Ada yang mengatakan saya harus baca Quran apa, ayat apa dan lain sebagainya. Ya, kalau jenengan itu sudah biasa, kalau kita tuh sudah biasa beramal, itu tetap aja. Maka satu hal yang oleh Allah ingatkan, barangkali kasusnya ada di keluarga. Kasusnya ada di keluarga. Karena itu memang tidak gampang. Ini sudah kasus bagaimana kita bisa memberikan hati, tenaga, pikiran kita. Ya, Allah sampaikan, kalau kamu itu menyempurnakan kewajiban, maka Allah akan memadui. Ya, maka saya itu sering ditanya anak saya, kenapa hanya harus dipel, disapu saja sudah cukup bersih. Yang jadi masalah itu saya itu kepengen punya sikap menyempurnakan kewajiban. Agar apa? Agar dimadui. Dimadui itu enak ya. Apa saja yang kita bicarakan itu ya delalah pas gitu. Tidak pernah menyakiti ya. Semua dipaske sama Allah. Kalau toh itu ada sesuatu yang wah kayaknya kok itu nanti menyinggung, ternyata juga tidak ya. Allah menyampaikan, memasukkan ke dalam hati-hati orang itu ya, dalam bentuk kebaikan ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak sekedar bagian ibadahnya. Kadang-kadang persoalan yang besar itu justru pada apa-apa yang kita lakukan pada keluarga ya. Nah, ini juga banyak hal ya. Mohon maaf yang namanya bersegera tadi, saya kan tadi bicara bersegera. Sekarang itu memang suasananya sudah sangat kacau ya, karena orang suka nonton sinetron, selera tidak dikendalikan gitu ya. Maka ada juga atau banyak suami yang kemudian melakukan kedoliman atau nanti sebaliknya istri ya. Misalnya kalimat begini, surgamu itu ada pada ridhoku dan aku tidak pernah ridho pada kamu. Nah seolah-olah itu wanita kiamat. Sebenarnya keadilan yang Allah tunjukkan pada kita itu karena yang menilai itu Allah. Kalau toh ada orang yang secara lisan berkata begitu dan kemudian dia itu bukan orang baik, ya sudah kita percayakan pada Allah, perbaiki saja yang kurang. Walau kita sudah memperbaiki, sudah baik tapi tetap dibahas begitu, orang yang ngomong jelek itu urusannya sama Allah. Jadi kita tuh sudah saya katakan tadi, orang yang baik itu ya, orang yang tidak mudah kecewa, orang yang tidak mudah jengkel dan tidak mudah tersinggung. Karena dia tahu bahwa seluruh yang didatangkan kepadanya, apapun betulnya itu datangnya dari Allah. Sehingga memang ujian di keluarga ini kenapa menjadi inti kekuatan? Karena 24 jam. 24 jam kita bertemu dan selalu disuruh bermuka, berseri, ngomong yang baik dan lain sebagainya. Kalau tidak karena dimudahkan, banyak sekali yang jadi. Apalagi pandemi ini, orang ada di rumah semua, persoalan kemudian muncul banyak. Ya, nah untuk itu tadi salah satu yang akan memudahkan kita itu ternyata peran kita kepada masyarakat setelah ini selesai. Setelah ini selesai. Maka sering saya katakan jangan sampai dikatakan begini. Kita itu di kantor beres,
di masyarakat beres, di mana-mana beres. Saya itu yang enggak beres itu urusan rumah. Kenapa ya? Kenapa di rumah itu saya selalu bertengkar, tidak cocok dan lain sebagainya. Sementara di mana-mana faktanya dia the best. Ya. Itu jangan dikatakan oh ya mungkin apa suaminya yang salah. Tidak. Itu citra. Itu bukan amal yang punya nilai yang tinggi. Kita memang harus segala sesuatu masalah yang ada di luar. Bagi wanita itu melihat di dalam. Kalau bagi laki-laki, kenapa dia tidak diberi ketenangan di rumah? Itu karena di luar dia tidak melakukan hal-hal yang benar. Itu apapun, seperti contoh begini. Memang ada, maaf nih ya, ada suami yang memang mungkin karena banyak pergaulan yang tidak pas gitu ya. Kemudian terbiasa, dia merasa nyaman, merasa lebih modern ketika dia bergaul dengan wanita-wanita yang cantik dan sebagainya. Sehingga di rumah tidak diberi ketenangan. Istrinya yang begitulah, kurang modern, kurang ini dan sebagainya begitu ya. Jadi tadi bagian-bagian yang perlu diperhatikan itu. Nah, masyarakat itu hal yang sulit, maka kemudian Allah sampaikan kepada kita ya, menyiapkan kewajiban energi itu untuk memperhatikan alam. Alam itu banyak sekali. Ada kita menanam, ada hujan, ada menghadapi ya. Sampai ketika kita menyingkirkan dahan yang berbahaya di jalan ya, itu menambah bagian energi. Ya, bahkan tadi ketika kita di rumah ya, kita nanam, kita melakukan semua kebaikan, sampai hadis yang mengatakan kamu keluar rumah maka rumah pun mendoakan agar dia punya kebaikan, pulang dalam keadaan berkah, atau toh kalau kemudian dia tidak ada dalam keadaan syahadah. Itu rumahnya merindukan dia. Ya, semua yang ada di sekelilingnya itu cukup membantu. Ya, maka banyak sekali kita sampaikan di Palestina misalnya, sedemikian rupa ya Allah menguji tekanan-tekanan yang berbentuk fisik seperti itu ya, tapi banyak Allah berikan bantuan-bantuan terhadap alam ya, alam. Jadi di dunia itu diteliti tumbuhan ya, ada beras, ada apa itu yang paling berkualitas itu ada di Palestina, yaitu dia tumbuh dari darah para syuhada. Ya, tanahnya itu sudah campur, sangat darahnya banyak, itu tanahnya itu sudah bercampur darah yang mulia, ya misalnya begitu. Jadi alam itu disuruh mengolah untuk membantu, karena kepada masyarakat itu tidak gampang, kita berbuat baik kadang tidak diterima ya, kemudian macam-macam, orang berpendapat itu macam-macam ya. Nah kemudian yang terakhir adalah penciptaan ya. Apa itu penciptaan ya? Jadi proses bagaimana tadi kita itu masyarakat itu keberkahannya tinggi. Ini membantu perilaku kita terhadap alam, perilaku kita terhadap penciptaan Allah ya, secara menyeluruh itu akan membantu membentuk energi agar kita itu mudah, bahkan menjadi sebab kebaikan, menjadi inspirasi kebaikan ya. Bahkan yang namanya inspirasi kebaikan itu kita tidak tahu, tidak kenal ya. Kemudian mereka mendoakan kebaikan kita, ya itu sama dengan mendapatkan bagian hadiah besar yang tidak terduga. Ya, penciptaan itu salah satu contohnya begini. Ada seseorang dulu saya baca itu dari Jawa Tengah gitu. Kemudian dia itu pegawai asuransi, pindah ke Jakarta. Ketika itu tahun 90 berapa itu gajinya 2,5 juta itu sudah cukup sangat tinggi ya untuk ukuran tahun itu. Pindah ke Jakarta mengikuti dinas suaminya. Sebelum dia mendaftarkan ke kantor, lapor ke kantor lagi, dia main ke tempat sahabatnya. Sahabatnya itu memiliki rumah yang di sana dia menerima dan mendidik, membimbing, ngopeni ya anak yatim, anak cacat ya, ganda. Cacat ganda itu baik fisik maupun mental. Dia datang ke sana. Tiba-tiba hatinya itu sangat terenyuh ya, hatinya itu sangat merasa ya Allah, aku bisa berbuat apa untuk mereka.
Padahal kalau dalam bahasa sekarang ya apa bantu dengan uang dan sebagainya, tapi tidak. Dia diberikan hidayah oleh Allah, terikat dengan anak itu. Awalnya dia itu bilang sama sahabatnya, kenapa ya anak-anak seperti ini diciptakan? Ya, sudah cacat fisik, ya, cacat mental, ya. Kan kasihan ibunya, kasihan anaknya, kasihan yang ngurus, kasihan tetangganya, pikirnya begitu dalam benaknya itu. Maka kata sahabatnya, kamu sekali-sekali kesinilah, atau barangkali kamu bantu kesini, kamu akan tahu sendiri jawabannya, gitu. Dan benar, dia pulang, ya, bilang sama suaminya, gimana kalau aku ganti kerja di tempat anak-anak cacat itu. Suaminya kaget karena dia tahu istrinya itu punya lobby yang sangat tinggi, ya, suka bergaul, ya, kalangannya begitu di asuransi. Kata suaminya, dipikir-pikir dulu, katanya. Apa jawab istrinya? Kalau tak pikir-pikir, lama-lama pasti jawabannya tidak, kata dia. Maka aku tidak mau mikir. Besok aku akan mulai kerja di sana. Karena suaminya sudah mapan, maka ya sudah terserah kamu, kata dia. Maka hari itu kemudian dia pindah. Dan dia mendapatkan gaji 30.000 hanya untuk transport. Tapi dia sangat bahagia, melakukan banyak hal, menolong banyak hal untuk orang-orang yang tercipta tidak sempurna. Berhari-hari di sana, kemudian dia mendapatkan jawaban. Apa kata dia? Sekarang saya tidak perlu bertanya kepada ustadz lagi. Kenapa orang-orang seperti itu diciptakan? Saya sudah tahu jawabnya. Mereka yang kurang beruntung, diciptakan tidak sempurna, itu karena memberikan kesempatan surga bagi orang yang ada di dekatnya. Itu sebuah hikmah yang besar dan tidak dimiliki semua orang. Orang banyak mengumpulkan duit untuk membantu, tapi ya sekedar bantu biar kelihatan bantu. Kadang-kadang mau ke tempat anak-anak cacat aja, bukan dirapatkan berapa yang akan diberikan, apa yang diberikan, enggak, itu sih gampang. Yang dirapatkan apa? Seragam. Untuk ke sana, ya. Nah, itu tadi bagian penciptaan. Ketika banyak sekali orang diciptakan tidak sempurna, ada yang diciptakan hanya kepala, tidak ada kaki, tidak ada tangan, ya. Dan mereka tetap tersenyum. Mereka katakan agar dia mendapatkan bagian yang keberkahan yang besar dengan senyumnya itu. Dan kita mempunyai banyak hal, diciptakan sempurna, bisa melakukan apapun yang kita mau. Tapi kesiapan jiwa kita untuk bersegera melakukan kebaikan, itu sangat lemah. Untuk itulah kenapa amal kita itu tidak kokoh. Kita lebih suka untuk beramal, ya, ketika yang lain beramal. Musiman, ya. Nanti kalau Muharram, musim bantu anak yatim. Ya, kalau makanya tanya, Budia, kalau sejak Rajab sama Sa'ban, amal apa yang bisa dilakukan sudah bertahun-tahun sudah diberikan tahu, ya, agar kita itu disuruh melakukan banyak kebaikan, menahan aniaya, ya. Kalau Sa'ban kita memang melakukan amal, ya, untuk mempersiapkan pada Ramadan. Yang penting kita bersegera melakukan. Sudah dalam keadaan begitu, ya, kita harus melunasi hutang kita. Itu nanti mepet puasa itu ada saja yang WA. Bu, kalau puasanya belum kelar semua bagaimana? Kemarin sudah diingatkan, kata dia, kan saya tidak masuk Bu pengajiannya. Nah itu utang yang setahun itu, ya, utang itu setahun. Dia bilang, bukan saya nifas itu 30 hari, bahkan saya tidak bisa puasa Ramadan. Setahun itu ada 360 hari loh Mbak. Saya bilang, iya sih, katanya gitu, ya. Nah itu tadi bagian bersegera. Selagi saya ingatkan, amal yang kita dapat itu dari kesempatan yang kita ambil. Kalau tidak kita segera ambil, itu tidak menjadi milik kita, ya. Maka bagian-bagian tadi, kita itu kalau kepengen punya energi yang dipancarkan oleh Allah. Bahkan Rasul itu, walaupun orang-orang kafir memusuhi, tapi dia mengakui pancaran kebaikan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena tadi, ya. Jadi bersegera itu satu, memperhatikan tegaknya kewajiban. Kemudian yang kedua, yang kedua, ini ya Bu ya, yang kedua, memperbanyak amalan sunnah. Yang kedua, memperbanyak amalan sunnah.
ya lakukan saja sunnah. Kenapa? Orang yang melakukan sunnah karena keimanan, maka Allah akan memberikan rasa cinta ya yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Dan rasa cinta itulah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus menegakkan kebaikan. Ya, Ibu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 2 hal ya. Kita perlahan-lahan saja. Ini perlu direnungkan, dan kalau ada pertanyaan nanti saja, karena ini terhubung banyak sekali persoalan-persoalan ada di sini. Orang itu merasa sudah sukses di masyarakat, kacau di keluarga. Nah, itu urutannya tidak begitu. Kita memang harus menyiapkan jiwa itu untuk menegakkan yang 2 ini dulu. Diri kita, kemudian berkorban, ya walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, berkorban untuk keluarga, maka seluruh yang kita lakukan di masyarakat itu adalah hal yang menambah. Sebaliknya, ketika ini tidak dijalankan kewajiban ini, maka yang dilakukan di masyarakat itu tidak akan menambah apa-apa. Bahkan kadang-kadang akan menambah persoalan. Ya, persoalan yang tadi jadi mudah marah, jadi mudah ini itu sesungguhnya karena tadi ininya lepas. Ya, ininya lepas. Kemudian kita terlalu banyak mengekspresikan ya diri kita. Atau jangan dibalik. Wes kalau begitu aku di rumah saja. Sudah saya kata tadi, banyak sekali orang yang hanya di rumah saja, mungkin ya karena mutung juga. Tapi urusan rumah pun tidak akan selesai ya. Nah, untuk itu marilah kita kuatkan azam kita. Bersihkan jiwa kita. Kemudian kita kokohkan langkah kita, mumpung ini berhadapan masih ada berbekal untuk bulan Rajab, bulan Sa'ban, ya, kemudian Ramadan. Yang mau dituju itu Ramadan. Cuma saja disampaikan kepada kita bagaimana warna Ramadan kita itu sangat tergantung pada Rajab dan Sa'ban kita. Mudah-mudahan bulan-bulan baik yang sekarang dihadapkan kepada kita, diberikan pada kita, mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan dan melapangkan urusan kita di masa-masa yang akan datang. Mari Ibu kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firidillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'a kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa takunana minal mumtarin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.